Bro, cabut yuk main. Gak bisa bro, gue janji ketemu psikiater. Udah berapa hari ini gak tidur. Dia untuk bisa tidur harus minum pil tidur. Sedangkan kita, ya Allah betapa bisa tidur tuh ternyata nikmat. Kadang mah kita di pengajian aja tidur. Iya, ini pengajian bukan? Bukan ya? Insya Allah ya. Bangun sholat Insya Allah. Sampai sebegitunya. Sedangkan waktu pulang, sempat pulang ke Bogor, ada tetangga dekat rumah, guru PAUD, penghasilannya hanya 250.000 sebulan, nggak punya ayah, adiknya 5, tapi cukup, dan tidurnya nyenyak aja, enak. Dia kemana-mana harus pakai bodyguard yang si bos tadi, bahkan di panggulnya selalu ada senjata diselipin, ya. Rumah tinggi, kalau satu perumahan ada satu satpam, beliau satu satpam untuk satu rumahnya sendiri. Tapi selalu ketakutan, sedangkan guru PAUD tadi kadang tidur pintu rumahnya kebuka, mohon maaf ayam tetangga masuk, buang air di dalam pun tenang-tenang aja, gitu ya. Oh ini pasti apa yang salah. Dan sudah sampai di titik, loh kok begini ya? Kok dulu awal nerimanya kenyang. Ada satu tingkatan di mana kayak dapat, kadang kalau dapat transferan masuk kan ada notifnya ya. Masuklah kadang sehari di sekitar berapa tuh? 80 jutaan. Oh, 80 juta. Biasa aja. Awalnya senang, Awalnya tapi setelah 3 tahun jalanin kayak gitu garing rasanya. Jadi Biasa kayak aja, gitu aja, sama kayak ngeliat daging itu tadi. Ya. Sampai akhirnya setelah ini nggak membahagiakan, apalagi ya kira-kira yang buat orang itu seneng gitu bahagia. Karena kalau bahagia itu dari tampan cantik rupawan, pasangan song juga capek. Ya. Akhirnya ya. Kalau Yang drakor juga. Oke. si Mami suka nonton. Kalau bahagia dari populer, artis banyak yang bunuh diri. Ya, kalau bahagia dari punya jabatan kekuasaan masih banyak yang korupsi. Tapi katanya ada orang-orang yang telah menemukan Tuhan, senah lagi tadi katanya. Contoh seperti beliau nyebutnya ada tadi hadis daripada Nabi, orang-orang soleh terdahulu yang memang iya ya mereka pahala lebih banyak, dosa lebih sedikit, ujian lebih berat, tapi kok tetap lebih baik daripada manusia kebanyakan. Kenapa mereka kayak begitu? Ya, maka ini nih kayaknya yang belum dicoba. Ya udah akhirnya pulang jalan Allah dan memang menemukan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Betapa kalau misalkan Allah memang udah benci kita di masa lalu, terkait masa lalu kita, udah Allah matikan diri kita saat itu juga. Tapi kenapa manusia masih banyak mati? Ya, izin pakai ayat Al-Quran nggak apa-apa? Surat 35 Fatir ayat 45 pojok kiri atas pas di atas Yasin. Ya tadi ayat hidayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau sekiranya setiap manusia punya dosa, kontan balasannya detik setiap selesai orang itu bikin dosa, kata Allah, tidak tersisa satu makhluk bernyawa pun di muka bumi. Kenapa kita masih ramai begini? Sederhana, Allah menundanya hingga waktu yang ditentukan. Maka tadi melihat perjalanan, Masya Allah proses. Dan tugas kita bukan ngurusin proses orang. Dia masa dulunya rocker kayak begini, dia enggak, kita meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Kalau ke diri mikirnya, ya Allah, oke, diri ini dulu punya kesalahan, mudah Allah matikan detik itu juga. Hari ini kenapa masih hidup? Sederhana, Allah nungguin tobat kita, gunain itu jadi kebaikan. Ngelihat orang, kok saya ngelihat dia maksiat. Beneran, ini saksinya, saya rekam bahkan dia maksiat. Sederhana, tanya, yang kamu lihat maksiat masih hidup kan? Masih sih, sederhana. Berarti kata yang punya langit dan bumi, Allah aja masih ngasih dia kesempatan. Siapa kita punya hak hakimin orang yang kayak gitu, munafik hijrahnya, yang kayak gitu nggak akan diampuni? Enggak, yang lagi ngomong aja punya dosa yang layak Allah matikan detik itu juga. Jadi udahlah, senang ini ngelihat guru-guru kami belajar jadi kebaikan, bilangnya berproses tapi padahal sudah banyak orang yang dapat pelajaran dari dirinya. Maka Masya Allah, semoga setiap momen kita berubah bahagianya ya. Kalau dulu bahagia itu ketika nikmat, ketika keinginan dikabul, pengen handphone dapat handphone, pengen rumah dapat rumah. Sekarang lama-lama berganti. Itulah Islam ya. Sehingga akhirnya sekarang bahagianya apapun lah yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Tapi aku juga masih senang kalau ada notifikasi 80 juta masuk. Kalau nyobain itu tiap hari biasa aja. Beneran, nyobain itu tiap hari biasa aja. Itu dia kan yang orang enggak sih. Itu tadi sedikit cerita yang sebenarnya dalam ya maknanya ya, bahwa memang apa yang kita hebat bukan karena kita yang hebat, tapi karena Allah menutupi ayat-ayat kita. Itu tadi ya. Jadi memang benar ya, nggak ada celahnya untuk sombong, menyombongkan. Apa yang mau disombongkan juga nggak ada. Termasuk ya, udah pernah megang duit banyak aja biasa aja gitu ya.
Tapi ini kayaknya ada yang berperan besar nih untuk proses hijrahnya Dennis, yaitu pasti ada peranannya seseorang dong. Benar nggak sih kalau itu orang itu adalah Arif? Ya, beliau di ujung puncak sih sebetulnya. Di satu momen ketika udah oke, ini harus berhenti, oke ini salah, tapi sadar nggak bisa salah, nggak, diri ini nggak sekuat itu untuk langsung ninggalin uang sebanyak itu. Kalau pulang ke Indonesia mesti ngapain lagi, bingung. Maka ya itu di kasino lagi asik, cuman udah selesai main ya, yang lain masih pada main. Ya udah buat killing time, ya udahlah sambil nungguin teman-teman lihat handphone. Yang muncul ya videonya Agi. Jadi mungkin satu-satunya yang dia tiba-tiba lewat aja di itu. Jadi ya videonya. nonton kajian kiai di kasino, ada lagi nggak ya? Gitu. Agak- Oh, dan pas lagi bahas rezeki waktu itu. Lagi Beliau bahas bilang rezeki. kayak gini. Kalau misalkan kamu udah gede tapi takut masalah rezeki, berarti kamu kalah sama janin. Ya. Maksudnya janin itu kan belum bisa gerak, sholat, kerja, minta, ngomong. Tapi ibu kita makan apapun, makan jengkol, pete, karedok, berikut piringnya, berikut. Allah ubah melalui metabolisme tubuh jadi nutrisi untuk si janin itu tumbuh. Pertanyaannya, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Rezeki yang janin. Terus kamu udah gede, bisa sholat, bisa minta, bisa sujud, bisa kerja, segitu ragunya sama Allah. Itu ngegampar, karena dulu agak menuhankan kecerdasan kan. Karena dulu ngerasa bisa dapat di tingkatan itu karena memang hasil bikin. Bisa bikin sistemnya, bisa bikin apanya. Jadi kayaknya untuk anak-anak seumuran kayaknya yang duitnya paling banyak waktu itu ngerasanya saya. Jadi ngerasa, oh akal saya kayaknya lumayan nih, bagus. Terus ketika AA ngomong gitu, di saat diri ini lagi takut masalah rezeki, kayak otak selama ini gak kepake amat ya. Iya juga ya, kita gak suka dibilang kayak hewan, karena kita ngerasa lebih mulia dari hewan karena punya akal. Tapi di saat itu kok akal saya nggak kepake, jadi kayak iyalah ternyata cuman hamba, masih bodoh. Jadi ya itu puncaknya, langsung ditutup, buka browser, beli tiket, pulang. Insya Allah ya. Thank you Bang, terima kasih. Jazakallah khair untuk ceritanya. Barakallahu fikum untuk semua para narasumber saya hari ini, luar biasa. Silakan, saya persilakan yang bagi Anda yang ingin